warna biru atau putih itu. Terus kemudian dimasukkan ke Madrasah Sa'atud Daren. Yang mana keduanya ini berada di Jambi seberang, seberang kota kota Jambi. Yang mana dua madrasah ini yang dulunya ya, yang mendirikan atau yang mempelopori, yang membantu pendirinya ayahnya Sayyid Muhsin, yaitu Sayyid Ali Al-Musawa tadi. Dan biografi saya Muhsin Al-Musawa ini kan sangat banyak sekali tulis ya dalam bahasa Arab, karena beliau berkiprah di Mekah ya. Di situ disebutkan memang beliau belajar di Islam dan Sa'atud Daren yang mana keduanya itu berada di Jambi, tepatnya di seberang kota Jambi. Yang mana Madrasah Nurul Islam dan Sa'atud Daren ini madrasah yang berdiri di bawah naungan organisasi Samaratul Insan yang mana ayah Said Muhsin ini juga ikut andil dalam mendirikan kedua madrasah tersebut. Ya. Kemudian juga ulama-ulama dari Palembang yang menuntut ilmu di madrasah ini satu daren ya, ada Syekh Anwar bin Kumpul ya, yang mana Ustadz Hafid pernah mondok di sana. Syekh Anwar bin Kumpul ini kan ketika nama pondoknya atau madrasahnya dulu itu Satu Daren karena dia alumni dari Satu Daren yang ada di Jambi. Kemudian namanya dirubah ya jadi Nurul Islam. Said Musin Al-Musawad terkaitannya beliau dengan ulama-ulama Jambi sangat banyak sekali. Bahkan ketika beliau mendirikan Madrasah Darul Ulum di Mekah, ya, beliau itu sangat dekat kaitannya dengan ulama-ulama yang ada di Jambi. Salah satunya beliau juga terhubung dengan namanya Syekh Abdul Wahid bin Abdul Qadir Mersam dari Jambi. Yang mana Syekh Abdul Wahid ini yang dari Jambi ini ketika awal pendirian Madrasah Darul Ulum beliau sebagai menjabat sebagai sekretaris madrasah. Nah, jadi beliau selain mengajar juga menjadi seorang sekretaris yang mana di madrasahnya Darul Ulum tadi Syekh Abdul Wahid bin Abdul Qadir dari Mersam Jambi. Kemudian juga ada selain sekretaris juga disebutkan ada sekretaris dua atau anggota sekretaris itu juga ada nama dari ulama Jambi Syekh Abdul Somad bin Abdul Majid Jambi. Kemudian beberapa ulama Jambi juga yang mengajar di Madrasah Darul Ulum Mekah yang didirikan oleh Said Muhsin juga ada nama Syekh Ismail bin Abdullah yang mana beliau selain mengajar dulunya juga seorang pelajar. Beliau belajarnya di Darul Ulum Mekah kemudian menjadi pengajar di madrasah tersebut. Kemudian yang keempat juga ada Syekh Abdul Aziz bin Said Jambi, juga ada nomor 5 Syekh Abdul Khoni Jambi, juga yang nomor 6 ada Syekh Usman Tungkal yang mana beliau juga ini ketika di Jambi juga pernah belajar di madrasah Nurul Islam yang berada di seberang kota Jambi yang mana Said Muhsin juga tadi belajar di Nurul Islam tersebut. Jadi mungkin ketika sudah waktu di Jambi antara Syekh Usman Tungkal dengan Said Muhsin ini sudah saling kenal. Ketika belajar di Nurul Islam Jambi itu mungkin saling mengenal akhirnya ketika di Mekah ketika Syed Musin mendirikan madrasah Darul Ulum Syekh Usman Tungkal ini yang berasal dari Jambi itu juga ikut mengajar di madrasahnya Syed Musin tadi di madrasah Darul Ulum Mekah. Selain para pengajar di Darul Ulum yang berasal dari Jambi juga ada para pelajar mana ada ulama dari Kalimantan ya Syekh Husni Tamrin Al-Banjari yang mana beliau juga alumni dari Darul Ulum Mekah, juga pengajar di Darul Mekah. Beliau ini terkenal dengan sekretaris pribadinya Syekh Yasin Al-Padani, yang mana Syekh Yasin juga pernah menjadi mudir ya di Darul Ulum Mekah ini. Syekh Husni Tamrin Al-Banjari ini pernah menulis tentang para pelajar atau para pengajar, para santri yang pernah belajar di Darul Ulum Mekah. Yang mana beliau mencatat beberapa para guru, para murid ya, yang banyak sekali dari Nusantara, baik itu dari Palembang maupun Jambi. Dan beliau juga mencatat dalam kitabnya ulama-ulama dari berbagai daerah yang ketika belajar di
Madrasah Darul Ulum Mekah ini yang mendapat peringkat 1 sampai 3. Jadi peringkat 1, 2, 3 tertulis. Yang mana di situ dikatakan uh, angkatan tahun 1365 Hijriah, yang mana yang mendapat peringkat 1 itu beliau menuliskan bernama Syekh Abdurrahman bin Ali Pahang. Ini dari Malaysia. Dan peringkat 2-nya itu adalah Syekh Ismail bin Abdullah Jambi. Jadi peringkat 2-nya berasal dari Jambi. Dan peringkat ketiganya Syekh Abdul Murad bin Abdul Manan dari Palembang. Jadi peringkat 3-nya dari Palembang. Jadi ya sudah saling terhubung jejaringan antara ulama Jambi dan Palembang ini ketika belajar di Mekah, ya, yang mana ketika angkatan tahun 1365 Hijriah di Darul Ulum Mekah itu peringkat 2-nya dari Jambi, ya, tadi Syekh Ismail bin Abdullah Jambi, dan peringkat ketiganya ini dari Palembang, Syekh Abdul Murad bin Abdul Manan Palembang. Yang mana juga disebutkan pada tahun 1367 Hijriah, angkatan 1367 Hijriah, di Madrasah Darul Ulum Mekah ini peringkat 1-nya disebutkan Syekh Yusuf bin Mustafa Fatoni dari Patani, Thailand, Thailand Selatan. Dan peringkat keduanya ini juga ada nama Syekh Muhammad Nasir bin Bandar Palembang. Jadi peringkat keduanya dari Palembang. Kalau tadi yang angkatan 1365 Hijriah itu peringkat 2-nya Jambi, peringkat 3-nya Palembang. Ini yang angkatan 1367 Hijriah, peringkat keduanya itu dari Palembang. Terus peringkat ketiganya juga terdapat nama ulama Syekh Zainal Abidin bin Abdul Hamid Jambi. Nah, jadi ya terbalik, tadi yang angkatan 1365 Hijriah itu peringkat 2-nya dari Jambi, peringkat ketiganya dari Palembang. Dan yang angkatan tahun 1367 Hijriah yang dari Palembang peringkat 2, sedangkan yang Jambi menjadi peringkat ketiga. Jadi itu sudah terhubung dari Mekah sana antara jaringan ulama Jambi dengan Palembang. Terus ulama-ulama lagi yang belajar di Darul Ulum Mekah yang berasal dari Jambi dan juga ada terkaitannya dengan ulama-ulama yang berada di Palembang. Salah satunya juga ada Kiai Muhammad Daud Al-Hafiz, yang mana beliau juga pernah menjadi mudir di Pondok Pesantren Sa'adu Daren. Sa'adu Daren ini yang mana Said Muhsin Al-Musawa ini yang pernah belajar di Pondok Pesantren Sa'adu Daren yang ada di Jambi ini. Jadi ada juga nama ulama dari Jambi, jadi Muhammad Daud Al-Hafiz. Beliau juga belajar di Madrasah Darul Ulum Mekah, dan masih banyak lagi terkaitannya. Madrasah Darul Ulum Mekah berkaitan dengan jejaringan ulama Jambi maupun Palembang. Kemudian lanjut lagi mungkin bisa naik yang nomor 3. Kita lanjutkan lagi. Nomor 3 ada Syahid Muhammad bin Salim Al-Kaf Palembang. Yang mana ketika saya menelusuri nama beliau tidak begitu banyak, mungkin hanya sebagai cuplikan-cuplikan saja, tidak begitu banyak nama beliau tertulis biografi secara lengkap. Ketika Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, itu ada bukunya, Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Ini bukan Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, bukan, tapi Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Namanya hampir sama. Kalau ini Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki, yang mana beliau ini guru dari ulama Nusantara. Ya. Beliau pengajar di Darul Ulum Mekah juga, pengajar di Masjidil Haram, pengajar di Madrasah Saulatiyah Mekah. Beliau juga mempunyai beberapa murid yang sangat banyak sekali yang tersebar di Nusantara, baik di Jambi maupun di Palembang. Ketika sekitar tahun 1924, 25, 26 itu kan di Mekah itu kan sedang terjadinya gencar-gencarnya paham Wahabi, sehingga ulama-ulama yang berpaham Ahlu Sunnah wal Jamaah, salah satunya Syekh Muhammad Ali Al-Maliki ini, itu sedang diburu para ulama yang berpaham Ahlu Sunnah wal Jamaah, karena di sana di Mekah kan sudah menerapkan paham Wahabi. Akhirnya beliau karena sudah dicari, ya, sudah menjadi target, ingin dibunuh mungkin, ya. Akhirnya beliau itu
rihlah atau melaksanakan perjalanan. Nah, salah satunya perjalanan beliau itu ke Nusantara karena di sana banyak sekali murid-muridnya. Ketika beliau mengajar di Mekah dulu, dengan banyak muridnya dari Nusantara. Salah satunya beliau pernah eh, ke Solo, ke daerah Jakarta ya, Kalimantan, dan juga pernah ke Jambi. Dan ketika di Jambi, beliau ini mengajar di Madrasah Nurul Iman, yang mana Madrasah Nurul Iman tadi sudah saya jelaskan, madrasah yang berdiri di bawah naungan organisasi Samaratul Insan. Ketika Syekh Muhammad Ali Maliki menetap di Jambi, beliau mengajar di Madrasah Nurul Iman. Beliau menulis kitab tentang tauhid ya, yang berjudul Uqudul Faraid ya, fi ilmu aqaid. Yang mana kitab ini beliau tulis ketika beliau bersinggah atau mengajar di Madrasah Nurul Iman. Yang mana itu pada cover itu, pada kitabnya tersebut, itu terdapat nafkah atau terdapat sponsor. Karena sponsornya itu dari Madrasah Nurul Iman yang berada di Jambi. Terus kitab ini juga diterbitkan di Kairo ya, penerbit Isa Alabi, penerbit yang sangat terkenal, yang sangat banyak menerbitkan kitab-kitab ulama Nusantara. Yang mana pada akhir kitab ini, Syekh Muhammad Ali Maliki mencatat ada sebuah pertanyaan. Mana pertanyaan itu ketika beliau di Jambi ya, di Madrasah Nurul Iman tadi, beliau mendapat pertanyaan dari salah satu ahadus sadah alawiyah wa afdalu Palembang bahwa Sayyid Muhammad bin Salim Al-Kaf. Jadi beliau mendapat pertanyaan dari Sayyid Muhammad bin Salim Al-Kaf Palembang. Nah, dia mendapat pertanyaan ketika di Jambi. Dan ketika itu saya menelusuri siapa sebenarnya Sayyid Muhammad bin Salim Al-Kaf Palembang. Ternyata saya mendapat petunjuk atau mendapat dari penelusuran saya, Sayyid Muhammad bin Salim Al-Kaf Palembang ini masuk dalam jajaran pengurus Nahdlatul Ulama yang berada di Palembang. Yang mana beliau juga pernah menjabat sebagai mustasar ya. Itu di foto itu yang bawah sendiri itu ada SD, maksudnya Sayyid ya, Sayyid Muhammad bin Salim Al-Kaf itu jabat sebagai mustasar. Terus saya juga membaca buku sejarah Nahdlatul Ulama yang berada di Palembang, ternyata juga ada disebutkan nama beliau, Sayyid Muhammad bin Salim Al-Kaf Palembang ini, yang mana beliau ini guru dari Syekh eh, Syekh Zain Sukri, Syekh Muhammad Zain Sukri Palembang yang merupakan pendiri dari Nahdlatul Ulama yang ada di Palembang. Karena beliau ini juga murid langsung dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi Sayyid Muhammad bin Salim Al-Kaf Palembang ini adalah guru dari Kiai Muhammad Zain Sukri. Selain itu, Sayyid Muhammad bin Salim Al-Kaf Palembang ini ketika di Palembang, gurunya adalah Kiai Haji Kemas Abdullah Azhari. Mungkin nanti Pak Andi Kemas tahu nih. Dan pada pertanyaan kitab tersebut, pada akhir kitab yang ditulis Syekh Muhammad Ali Al-Maliki ketika di Jambi, ketika beliau mengajar di Jambi, Sayyid Muhammad bin Salim Al-Kaf ini mempertanyakan apa qala lahu ma dalil ala wujudillah. Dia menanyakan tentang apa dalilnya tentang adanya wujudnya Allah Ta'ala. Karena kitab ini pembahasannya tentang tauhid, akhirnya beliau bertanya tentang tauhid. Ini hanya yang saya tampilkan hanya sekilasnya saja karena ada dua pertanyaan, sekitar dua, sangat panjang sekali. Itu di akhir kitab ini. Sayyid Muhammad Al-Maliki ini sangat, bahkan beliau dijuluki sebagai Sibawih Masahi, sebagai ulama yang ahli nahu pada zamannya, merujuk pada Imam Sibawah yang ahli nahu. Beliau sangat banyak sekali murid-murid beliau yang dari Nusantara. Makanya ketika beliau rihlah ke Indonesia, beliau itu berpindah-pindah ya, pernah ke Solo, Jakarta, Kalimantan, ke Surabaya,
bahkan ke Malaysia juga. Murid-murid beliau yang dari Indonesia, salah satunya di Padang ada Syekh Yasin Al-Padani, dari Palembang Said Muhsin juga jadi muridnya, di Jakarta ada Kiai Nur Ali Bekasi ya, di Jombang ada Kiai Bisri Sansuri pendiri Nahdlatul Ulama ya, terus di Jawa Barat ada Tu Bagus Bakri atau yang dikenal dengan Mama Sempur ya, terus di Aceh juga ada Syekh Muda Wali, terus di Sumatera Utara juga ada Syekh Mustafa Husain pendiri di Pondok Mustafiyah ya. Yang terus juga di NTB ada juga Guru Zainuddin Pancor ya, pendiri Nahdlatul Wathon. Nah, itu murid-murid beliau ketika beliau mengajar eh, di Mekah sana. Makanya ketika beliau rihlah ke Nusantara, beliau berkunjung ke banyak tempat. Salah satunya di Jambi tadi, yang mana ketika di Jambi, ketika beliau menulis sebuah kitab tentang tauhid, ini ada pertanyaan dari Sayyid yang berasal dari Palembang, yakni Sayyid Muhammad bin Salim Al-Kaf Palembang. Setelah saya menelusuri kembali lagi, selain Sayyid Muhammad bin Salim Al-Kaf Palembang ini juga bersimpung di Nahdlatul Ulama yang berada di Palembang, beliau juga ternyata pernah tinggal atau mengajar di Jambi, tepatnya di Madrasah Nurul Islam. Yang mana saya sebutkan tadi, Madrasah Nurul Islam itu madrasah yang didirikan di bawah naungan organisasi Samaratul Insan, yang mana ayah Sayyid Muhsin tadi yang ikut mempelopori mendirikan madrasah tersebut. Yang mana di situ disebutkan ada ulama dari Jambi nama Syekh Usman Tunggal yang juga mengajar di Masjidil Haram. Beliau mencatat dalam biografinya ketika beliau belajar di Jambi di Madrasah Nurul Islam tersebut, salah satu gurunya terdapat nama Sayyid Muhammad bin Salim Al-Kaf. Kemungkinan yang dimaksud ini sama dengan Sayyid Muhammad bin Salim Al-Kaf Palembang. Jadi beliau memang ketika itu juga pernah mengajar di Jambi. Jadi ini terkaitan juga ya, antara Sayyid Muhammad bin Salim Al-Kaf Palembang dengan beberapa ulama yang ada di Jambi. Syekh Muhammad Ali Al-Maliki ya, selain beliau menulis kitab ini ketika berada di Jambi, beliau juga pernah berkunjung di Malaysia. Yang mana di Malaysia itu beliau bertemu dengan Sultan Iskandar Shah. Yang mana Sultan ini menyodorkan atau memberitahu sebuah majalah yang berjudul majalah Subhanul Muslimin, yang mana majalah ini terbit di Kairo. Dan di majalah tersebut membahas tentang berpakaian, pakaian ala barat ya, atau memakai dasi, memakai topi, kan kalau zaman itu sangat ditentang, dilarang. Akhirnya beliau menulis sebuah kitab yang dinamakan Tahzirul Muslimin. Yang menulis kitab itu menjawab dari pertanyaan Sultan, dan akhirnya beliau menulis kitab Tahzirul Muslimin. Yang kemudian kitab ini juga diterjemahkan oleh ulama dari Jambi, yang mana diterjemahkan oleh Syekh Abu Bakar Jambi. Yang mana Syekh Abu Bakar Jambi ini juga seorang mudir atau pengasuh ketiga dari madrasah Sa'atud Darain, yang mana Said Husin juga pernah belajar di madrasah tersebut. Jadi saling terkaitan, saling putar-putar terkaitannya ulama Jambi dan Palembang. Itu Said Muhammad Ali Al-Maliki. Jadi beliau sangat banyak sekali murid-murid beliau, bahkan dari Malaysia, dari Thailand, dari Vietnam ya, dari Kamboja, sangat banyak sekali. Itu terkaitannya beliau dengan ulama Jambi dan Palembang. Mungkin bisa lanjut lagi, kita lanjutkan. Ini ada kitab Nurul Huda ya. Kitab Nurul Huda ini ditulis oleh Syekh Hasan bin Anang Yahya Jambi, yang mana beliau juga pernah menuntut ilmu di Mekah, akhirnya mengajar di madrasah Nurul Iman yang berada di Jambi. Beliau juga mengajar di Masjidil Haram Mekah. Kemudian setelah pulang beliau mengajar di Madrasah Nurul Iman Jambi, yang mana madrasah tadi yang saya sebutkan yang didirikan oleh Said Ali Al-Musawa tadi di bawah naungan sama Samad. Yang mana kitab Nurul Huda ini membahas tentang masalah talqin
Karena pada bagian mukodimahnya Syekh Hasan bin Anang Yahya Jambi ini menuliskan beliau ada seseorang ya yang datang dari Pulau Pandan Jambi bernama Haji Abdul Muthalib. Beliau membawa semacam brosur atau kitab, selembaran kitab, yang mana dalam kitabnya tersebut tertulis tentang pelarangan atau pembid'ahan tentang masalah talqin. Akhirnya beliau menulis kitab itu, membantah itu. Kemudian yang membid'ahkan atau yang melarang talqin tadi itu dari golongan Samsul Huda yang berada di Palembang. Jadi setelah saya cari, Samsul Huda itu ternyata sebuah sekolah ya, bukan sebuah kayak organisasi, itu bukan. Ini sebuah sekolah yang didirikan Kiai Husain Palembang. Yang mana Kiai Husain ini juga belajar di Mekah, ketika pulang itu mendirikan sekolah atau madrasah Samsul Huda tepatnya tahun 1927 Masehi. Kemudian pelarangan beliau tentang masalah talqin ini ternyata juga pernah sudah dibantah ya, atau sudah ditabayunkan atau sudah didiskusikan ya, dengan seorang Alauddin yang berada di Palembang, yaitu tepatnya Said Abdullah Al-Habsyi, yang mana pada tahun 1929 Hijriah ya, tepatnya pada tanggal 21 November, para pengikut Kiai Husain tadi yang mendirikan sekolah Samsul Huda tadi, yang mengatakan bahwa talqin itu dilarang atau bid'ah tadi, itu disidang, Mbak, dipertemukan antara muridnya Kiai Husain Samsul Huda tadi dengan Said Abdullah Al-Habsyi, tepatnya tahun 1929 tanggal 21 November. Itu yang membahas tentang permasalahan talqin tadi. Yang mana juga dikatakan orang yang hadir ketika perdebatan itu ya, tentang pertabayunan itu antara Said Abdullah Al-Habsyi dengan para murid pengikutnya Kiai Husain tadi mencapai 2.000 orang. Bahkan ketika sidang itu ruangannya katanya tidak muat sampai di luar-luar, karena ruangannya terbatas ya, sampai 2.000 orang yang hadir. Tapi ini perdebatannya antara Said Abdullah Al-Habsyi dengan para murid pengikutnya ya. Ini tidak tercatat Kiai Husain hadir atau tidak ya. Nah, kemudian saya mendapat catatan lagi pada tahun 1929 lagi, masih tahun yang sama tetapi berbeda tanggal dan bulannya, yaitu tepatnya tanggal 7 Desember. Mana tanggal 7 Desember 1929 ini bertemulah Said Abdullah Al-Habsyi dengan Kiai Husain yang dari sekolah dari Samsul Huda yang mengatakan talqin itu dilarang atau bid'ah. Kemudian kitab Nurul Huda ini membantah tadi perkataannya golongan Samsul Huda yang ada di Palembang. Itu selesai ditulis atau terbit kitabnya dengan tahun yang sama, 1929. Tetapi sepertinya belum terekspos hingga sampai Palembang ya, karena sampai sekarang belum ada informasi tentang balasan kitab beliau. Beliau menyelesaikan ini tahun yang sama 1929, tetapi tanggalnya tanggal 28 November. Jadi setelah selesai permasalahan beliau yang ada di Palembang tadi, yang perdebatan antara Said Abdullah Al-Habsyi dengan pengikutnya Kiai Husain tadi, setelah selesai beliau baru menerbitkan ini. Jadi mungkin tidak ada balasannya karena itu, karena beliau kitab ini terbit atau selesai ditulis ketika sudah selesai perdebatan yang ada di Palembang. Dan para ulama terdahulu kan banyak yang menulis kitab akhirnya dibalas dengan kitab. Jadi perbedaan ulama terdahulu itu bisa melahirkan karya ilmiah ya. Kalau sekarang kita kan kalau di sosmed perdebatan malah muncul cacian, ilmunya tidak muncul, ilmunya tidak dapat, malah dosa yang dapat. Kalau ulama terdahulu itu saling berselisih pendapat, saling menulis kitab. Kita kenal di Jakarta, di Batavia ya, ada Said Usman Batavia, itu kan pernah menulis kitab, akhirnya dibantah juga oleh Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Itu sampai beberapa kali. Itu kan bisa memunculkan beberapa kitab dari
asalnya dari sebuah perselisihan atau perbedaan pendapat memunculkan sebuah ilmu pengetahuan. Dan kitab Nurul Huda ini juga saya belum tahu ya apakah sampai ke Palembang sana ataukah sudah pernah juga dibantah oleh para pengikut Kiai Husain ya, para murid-murid Kiai Husain yang Samsul Huda Palembang, saya belum juga tahu. Kita tentang membahas tentang uh, apa jawaban atas golongan Samsul Huda yang ada di Palembang terkait masalah yang mana kitab Nurul Huda ini ditulis Syekh Hasan bin Anang Yahya Jambi ini tidak ketika beliau mengutarakan dalilnya ya, dalil bantahan dari Samsul Huda yang bahwa talqin itu bid'ah atau tidak boleh. Syekh Hasan bin Anang yang Jambi dalam kitab Nurul Huda ini memunculkan ibarat ya, ibarat itu sampai 4 mazhab, jadi semuanya dari mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi ya. Nah, 4 mazhab tersebut dicantumkan oleh beliau bahwa talqin itu adalah kesunahan atau diperbolehkan. Beliau tidak hanya berfokus pada mazhab Syafi'i tetapi mencantumkan dalil 4 mazhab. Karena dalam kitab tersebut beliau mengatakan bahwa talqin itu diperbolehkan atau disunahkan atau diperbolehkan. Mungkin bisa lanjut lagi. Nah, ini biografi beliau, Syekh Hasan bin Anah yang Jambi ini lahir di Kampung Tengah, Jambi, ya kota Jambi tahun 1819 Masehi. Ketika beliau umur 25 tahun, beliau menuntut ilmu fiqh. Guru-guru beliau di sana ada Syekh Said Al-Yamani, ya, Syekh Abdullah bin Qasim Ansankuri yang dari Patani Thailand, ya, Syekh Muhtar bin Atarid Al-Bogori dari Bogor, ya, Syekh Muhammad Arsad bin Umar Sumbawa, dan Syekh Muhammad Daud Al-Fatoni dan beliau ketika mengajar belajar di Mekah, kemudian dia juga menjadi pengajar di Masjidil Haram. Yang mana ketika di Masjidil Haram beliau mempunyai murid yang dari Indonesia, yaitu Tuan Guru Zainuddin Lombok, ya, pendiri organisasi Nahdlatul Wathon, dan Tuan Guru Haji Ibrahim Al-Khalidi Lombok, pendiri pondok pesantren Al-Islahudini Lombok. Beberapa murid Syekh Hasan Anang Yahya Jambi yang berada ketika beliau mengajar di Masjidil Haram Mekah. Dan kemudian lanjut lagi, ada lagi. Ini sebuah kitab ya, kitab Tarikh Napoleon. Napoleon sebagai kita ketahui kan seorang kaisar Perancis. Kitab ini ditulis oleh Ilyas Tonus. Kemudian ketika saya dengan Ustadz Hafid berkunjung ke Madrasah Nurul Iman yang berada di Jambi, itu saya bongkar-bongkar kitab, akhirnya menemukan sebuah kitab Tarikh Napoleon ini, yang mana pada bagian cover itu tertulis hadiah Sayyid Alwi Al-Qutbi di Palembang. Jadi ada ulama yang bernama Sayyid Alwi Al-Qutbi dari Palembang ini memberi hadiah kitab ini dari kitab hadiah. Yang mana kitab hadiah ini diberikan kepada Syekh Abdul Majid bin Abdul Ghaffar Al-Jambi. Jadi Syekh Abdul Majid bin Abdul Ghaffar Al-Jambi ini dapat kitab Tarikh Napoleon ini dari seseorang ulama yang berada di Palembang. Itu Said Alwi Al-Qutbi Palembang. Saya sendiri ketika menelusuri nama Said Alwi Al-Qutbi Palembang ini belum menemukan. Saya sudah bertanya-tanya pada teman-teman yang di Palembang termasuk Ustadz Hafid. Beliau belum juga mengetahui karena kita kenal yang di pengajar di Mekah ya, di masa-masa saat dulu ya, ada nama Syekh Hasan Qutbi atau Syekh Amin Qutbi yang mana beliau juga banyak murid yang berada di Indonesia. Apakah sama, apakah beliau ini masih keturunan dari Syekh Hasan Qutbi atau Syekh Amin Qutbi yang ada di Mekah? Saya tidak tahu. Tertulis hanya Said Alwi Al-Qutbi Palembang. Mungkin kemungkinan beliau dari Palembang. Dia menghadiahkan kitab ini tepatnya tahun 1343 Hijriah. Tapi tidak tercatat secara detail bagaimana di mana, menghadiahkan di mana, ya. Hanya tertulis itu saja. Tertulis pemberian kitab dan tahunnya
1443 Hijriah. Lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Ini ada kitab kitab tentang Bahjatul Khilafiyah, tentang permasalahan apa Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana amalan-amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang banyak dibid'ahkan oleh orang, semacam ya tadi ya, macam talqin ya, kayak mahalul qiyam, semacam pokoknya macam-macam, soalnya doa kunut semacamnya, yang pokoknya yang hingga sekarang yang dibid'ahkan oleh beberapa golongan, beberapa kelompok. Nah, ini ada kitab yang berjudul Bahjatul Khilafiyah, yang mana kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Majid bin Abdul Ghaffar, yang mana yang tadi beliau dapat hadiah tadi dari Syekh Said Alwi Al-Qutbi tadi. Beliau pernah menulis kitab ini, kitab tentang penolakan dalil penguatan terhadap amalan yang dilakukan oleh golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mana kitab ini mendapat takris ya, atau endorsement atau kata pengantar dari seorang Said yang ada di Palembang. Mana pada bagian pinggir itu ada sebuah syair pujian ya, yang mana syair pujian itu dari Sayyid Abdullah bin Husain Al-Kaf 14 Ulu Palembang. Jadi kitabnya Syekh Abdul Majid bin Abdul Ghaffar Jambi diberi kata pengantar atau diberi pujian oleh seorang Sayyid dari Palembang yang bernama Sayyid Abdullah bin Husain Al-Kaf 14 Ulu Palembang. Lagi-lagi saya juga belum menemukan tentang biografi atau tentang beliau ini, Sayyid Abdullah bin Husain Al-Kaf Palembang. Saya belum juga menemukan, sama seperti tadi Sayyid Ali Al-Qutbi tadi. Jadi ini terkaitannya saya Abdul Majid bin Abdul Ghaffar Jambi. Selain beliau dapat kitab dari Said yang ada di Palembang, dia juga menulis kitab, terus kemudian diberi pujian atau kata pengantar ya dari Said yang ada di Palembang juga. Kemudian lanjut lagi, ada lagi. Ini nasab dari Syekh Abdul Majid bin Abdul Ghaffar tadi, yang beliau menulis kitab yang diberi pujian dari Said dari Palembang, dan beliau diberi kitab dari Said dari Palembang tadi. Ini nasab beliau. Tertulis Ayahanda Haji Abdul Ghaffar, namanya kan Abdul Majid bin Abdul Ghaffar, yang mana Haji Abdul Ghaffar ini bin guru Haji Abdul Khoni, bin guru Haji Abdul Wahid, bin Haji Qodraduddin, bin Haji Badruddin, buyut Haji Abdul Wahid ya, berarti kakek buyutnya Syekh Abdul Majid Ghaffar ini berasal dari Palembang. Jadi Syekh Abdul Majid bin Abdul Ghaffar Jambi ini juga masih punya keturunan atau darah keturunan dari Palembang. Jadi dia tadi sudah dapat kitab dari Said dari Palembang, nulis kitab, terus diberikan pengantar dari Said dari Palembang. Ternyata beliau buyut-buyutnya itu berasal dari Palembang. Itu sangat dekat sekali ya terkaitan beliau antara ulama Jambi dengan Palembang melalui Said Abdul Majid bin Abdul Ghaffar Jambi. Beliau ini seorang pengajar di Madrasah Nurul Iman. Lagi-lagi madrasah ini yang didirikan tadi oleh ayahnya Said Muhsin tadi, Syekh Ali Al-Musawa, yang di bawah naungan Samaratul Insan. Dan beliau juga banyak menulis kitab, ada sekitar 14 kitab yang beliau tulis. Kemudian bisa lanjut lagi. Ini ada kitab Tafsirah ya, menjelaskan tentang permasalahan haji dan umroh. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Amin Al-Banjari Atungkali Al-Jambi. Karena beliau menisbatkan Al-Banjari karena beliau keturunan dari Banjar. Tapi beliau lahir atau bertempat tinggal di Tungkal. Di Tungkal itu di daerah Jambi, tepatnya di daerah Tungkal. Beliau lahir di Tungkal di Jambi, kemudian beliau belajar di Mekah, akhirnya menjadi pengajar di Mekah juga, dan wafat di Mekah sana dan dimakamkan di Jannatul Ma'la.
ketika beliau menulis kitab ini, Tafsirah ini, kitab ini beliau tulis ketika di Mekah. Beliau mendapatkan kata pengantar ya, taktisnya dari beberapa ulama Nusantara, ulama-ulama yang ada di Indonesia maupun Nusantara, yang juga belajar atau mengajar di Mekah. Nah, salah satunya yang memberi kata pengantar kitab beliau ini, kitab At-Tafsirah ini, adalah Syekh Husain bin Abdul Ghani Palembang. Jadi saya belum menemui atau terkait dengan Syekh Abdul Hamid Jambi ini dengan Syekh Abdul Ghani Palembang ini apa? Mungkin apakah sesama belajarnya di Mekah atau sesama mengajar di Mekah. Yang jelas ketika Syekh Abdul Hamid selesai nulis kitab ini diberi kata pengantar dari ulama dari Palembang yang mengajar di Mekah juga, yaitu Syekh Husain bin Abdul Ghani Palembang. Selain itu juga diberi kata pengantar dari ulama Syekh Abdul Qadir bin Abdul Thalib Al-Mandili di Sumatera Utara, ada dari Syekh Usman Tungkal yang sama-sama dari Jambi juga diberi kata pengantar oleh Haji Abdullah bin Haji Sijang. Ini ulama yang berasal dari Malaysia. Karena Syekh Abdul Hamid Jambi ini selain mengajar di Mekah, beliau juga pernah mengajar di Malaysia. Jadi kitab ini juga diberi kata pengantar oleh ulama yang ada di Malaysia. Yang jelas yang terkait dengan ulama Palembang yang tadi kitab ini diberi kata pengantar oleh Syekh Husain bin Abdul Ghani Palembang. Mungkin bisa lanjut lagi ya, kita bisa lihat. Nah, ini kata pengantar dari Syekh Husain bin Abdul Ghani Palembang. Terus di samping itu ada foto beliau, foto penulis kitabnya tadi, Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Amin Al-Banjari yang berasal dari Jambi tadi. Ini sebelahnya itu kata pengantar dari Syekh Husain bin Abdul Ghani Palembang. Ini yang terakhir untuk saya lanjut lagi. Nah, ini ada manuskrip Sirus Salikin. Sebagai kita ketahui ya, kitab Sirus Salikin ini kan karya ulama besar yang dari Palembang, ya, Syekh Abdul Somad Al-Palembang. Yang mana kitab ini disalin ya, oleh ulama yang ada di Jambi yang menjadi mahaguru para ulama Jambi yang saya sudah sebutkan tadi di awal ya. Di sini yang menyalin adalah Syekh Abdul Majid bin Muhammad Yusuf Jambi. Kitab Sirus Salikin itu kan terdiri dari 4 jilid ya, atau 4 juz. Dan di salinan kitab ini tidak disebutkan dia menyalin yang juz yang berapa. Tetapi pada titik mangsa ya, pada kolofon ini kita bisa melihat yang beliau salin ini kemungkinan adalah juz yang ketiga. Karena kitab Sirus Salikin yang juz ketiga itu diselesaikan pada tahun 1197 Hijriah. Kemudian sama Syekh Abdul Majid bin Muhammad Yusuf ini disalin tepatnya pada tahun 1293 Hijriah. Jadi selisih sekitar 96 tahun. Jadi setelah kitab Sirus Salik ini terbit, baru beliau Syekh Abdul Majid bin Muhammad Yusuf Jambi ini menyalin kitab tersebut. Kemungkinan yang disalin ini adalah juz yang ketiga. Itu mungkin pemaparan dari saya ya tentang terkaitan jaringan ulama yang berada di Jambi dengan jaringan ulama yang berada di Palembang. Mungkin itu dari saya ya. Di sini saya masih belajar ya, masih belum banyak pengetahuannya. Saya mohon bimbingannya atas segala kehilafan, kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Muhammad Azra'i. Saya ini sangat tertarik ya, apa yang telah dipaparkan oleh narasumber tadi mengenai jaringan ulama Palembang dan Jambi. Nah, kalau kita kedengar suara saya? Benar. Kalau kita
melihat historis dari sejarah dari Palembang dengan Jambi ini memang cukup dekat, sangat dekat. Bahkan satu zuriat, satu zuriat. Dan ketahui bahwa di dalam naskah di Palembang itu juga disebutkan ada nasab atau silsilah dari Datuk Paduka Berhala. Datuk Paduka Berhala. Datuk Paduka Berhala ini itu merupakan moyang atau apa? Pendiri, pendiri dari Jambi, Nah, ini adalah juga berkaitannya dengan kerajaan Palembang, pada itu Sultan Palembang. Sebab Datuk Paduka Berhala ini kalau mau naskah itu mempunyai anak kan. Anaknya itu namanya Datuk Paduka Ningsun. Datuk Paduka Ningsun ini beristrikan putri dari Demang Lebar Daun. Jadi sejak zaman dulu itu sudah ada di abad ke-14 14 15 lah, abad ke-14, abad ke-15 itu sudah terjalin hubungan kekerabatan, kekeluargaan antara kerajaan Palembang dengan kerajaan Jambi. Terbukti dengan pernikahan antara putri anak Demang Lebar Daun dengan Datuk Paduka Ningsun, anak Paduka Berhala. Nah, dari sini kemudian beranak pinak, kemudian sampailah ke zaman Kesultanan Jambi misalnya, nanti melahirkan dari Datuk Paduka Ningsun, orang kayu gemuk, ada orang kayu hitam, anak-anaknya itu kan ada, kemudian beranak juga mempunyai anak Pangeran Rengas Panda, Pangeran Madi Sawah, dan melahirkan Sultan Agung, Raja Jambi, atau penambahan kota baru. Terus nanti melahirkan Sultan Ahmad Zainuddin nanti di abad ke-18 itu. Sultan Ahmad Zainuddin ini kemudian menikah dengan Raden Ayub Benderang, anak dari Sultan Anom Palembang, atau dikenal dengan Ratu Ibu itu kan. Nah, dari sini nanti melahirkan Sultan-Sultan Jambi, termasuklah Sultan Toha. Sultan Toha itu kan dari apa? Dari zuriat Palembang Jambi. Nah, jadi artinya sekalian bahwa hubungan historis atau jaringan ulama Palembang tempo dulu itu sangat sangat kental sekali, terutama lagi tentang ulama-ulamanya misalnya, ulama-ulamanya. Nah, di Palembang itu ada di abad atau buyut dari Syekh Abdul Majid tadi. Ternyata buyutnya itu Haji Abdul Wahid itu bin Qadarudin bin Haji Badaruddin itu adalah khalifah dari Syekh Ahmad Khotib Sambas. Beliau ini khalifah Thariqah Qadariyah wan Naqsabandiyah. Yang naskah beliau ini menulis kitab namanya kitab Faidul Ilahi. Faidul Ilahi ini kitab tentang tuntunan atau sebagai pedoman bagi pengamal Thariqah Qadariyah wan Naqsabandiyah. Nah, di Palembang juga ada itu naskahnya itu. Nah, terus kalau sekarang Ustaz Azrail masih berkembang enggak? Thariqah Qadariyah wan Naqsabandiyah yang ditulis atau yang melalui jalur Kiai Abdul Wahid ini. Nah, kemudian ada di situ dijelaskan apakah siapa-siapa saja murid-murid dari Syekh Abdul Wahid ini, kemudian tahun berapa beliau wafat kira-kira. Ada nggak catatannya Pak Ustaz Azrail? Nah, kalau itu belum, Pak. Belum nemu saya. Ya. Kalau yang Thariqah yang sekarang Jambi ini Qadariyah ini malah jalurnya jadi jalur yang agak baru-baru. Jalur terdahulu mungkin malah yang lama itu malah Thariqah Saman.
Pania. Iya, iya. Ya saya tertarik itu karena ada naskahnya di Palembang dan sepertinya jalur sanad TKN yang ada sekarang tidak melalui beliau ini, ya Berwahid ini, melalui jalur lain, Surya Layan, ya, Pak Anom, ada lagi yang di Jawa Timur itu kan. Nah ini mungkin ada catatan atau pengamal Torikot TKN ini melalui jalur Abdul Wahid ini. Apa anaknya? Mungkin anaknya Haji Abdul Roni itu kira-kira Pak Ustadz menerima ijazah lah dari orang tuanya Haji Abdul Roni. Saya Abdul Majid tadi ya menerima. Saya Abdul Majid Gofar tadi yang Jambi itu menerima orang tuanya dari bibitnya itu TKN. Ya terima kasih Pak Ustadz. Silakan Pak Habib. Yes. Apa? Makasih Pak Ustadz Azroi. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan ya hal-hal yang berkaitan dengan apa kalau kita bilang ini Pak Azroi ini rata-rata di akhir abad 19 dan awal abad 20 ya Pak Azroi ya. Ya, karena saya fokusnya yang penelitian saya itu. Kalau yang Iya. abad sebelumnya itu malah belum ya. Apalagi yang tentang kesultanan kerajaan itu yang disampaikan Pak Andi tadi. Saya itu tertarik begini Pak Azroi. Tadi kan disebutkan ada beberapa nama ulama ya yang memang kalau diperhatikan tadi kaitannya dengan Palembang itu ada yang lahir di Palembang atau yang kemudian bermukim di Palembang atau memiliki jaringan guru murid dengan Palembang. Kalau misalnya dibantu jawab ini yang pertama nih Ali Abdurrahman Al-Musawa ini ada 1915 ini meninggalnya atau gimana Pak Azroi? Itu Atau berdirinya sah sama pesannya itu. Oh, Samaratul Islamnya ya yang dibuat 1915 ya. Madrasah ya, organisasi ya. Organisasi akhirnya mendirikan sebuah madrasah. Berarti sebelum NU ya. Ya, Menarik nih kalau misalnya sebelum NU ada semacam organisasi. Organisasi seperti apa nih Pak? Apa kayak pembaharuan atau hanya sebatas kumpulan ulama? tadi membahas kalau sekarang itu mungkin apa ya istilahnya. Dan tentang kematian, Mbak, ada orang meninggal yang mengurusi siapa, yang mengafani siapa, yang menguburkan siapa, tentang kematian lah masalah-masalah. Dan tentang wakaf juga ada perwakafan itu kayak di era dulu mungkin Baitul Mal ada Gitu yang ya. menampung ya permasalahan peragamaan kaitan dengan agama. Nah kan dibandingkan dengan yang oleh Syekh Jamil Jambek tadi namanya Samaratul Ikhwan ya, Nah, itu lebih lebih dulu. kepada perpustakaan. Kalau Samaratul Islam ini lebih kepada keagamaan ya kali gitu ya. Yang Samaratul Ikhwan tadi yang di Sumatera Barat itu awalnya juga sama tentang kematian saya baca. Kemudian Iya. bergerak ke petakan. Kalau di Jambi sama awalnya kematian akhirnya bidang pendidikan madrasah sama-sama. Ada gambar yang pertama tadi itu gambar apa Pak Azroi? Itu Yang di logo, Pak. kali itu. Logo dari Samaratul Insan. Nggak ada ininya, ada kayak anak-anaknya gitu deh. Sambungan. Ya itu nama satu Oh, yang 4 tadi ya. Nurul Islam, satu Daren Nurul Iman Al Jaharin. Iya. Kalau di Palembang nih yang ada lorong Al Musawa ya Pak Jani.
14 ilir. 13 Hulu Al-Musawa juga. Dan di Palembang ini marga Al-Masawa ya tidak terlalu sedikit lah sebenarnya. Di Sungai Bayas tuh ada tuh Al-Masawa. Kulilir ada. Ustaz Andi, ini Ali Al-Masawa yang punya percetakan juga Ustaz, Muhsin bin Ali. Dulu pokoknya itu di 16 ya. 16 Iya Pak Azra'i ada Palembang ini percetakan Al-Musawa namanya. Sama nggak Pak? Memang ada beberapa kitab ulama Jabi yang diterbitkan sana. Al-Musawa, seingat saya deh. Al-Musawa. Tapi belum tahu sih sama atau tidak. Namanya Habib Ali juga. Sama mungkin marganya yang sama kan. Nama marga Apa sama. Ali ini? Ali bin Abdurrahman. Karena biografi Syekh Ali bin Abdurrahman ini, ayahnya Said Muhsin ini juga belum ada gitu. Secara utuh gitu. Paling hanya sekilas cuplikan-cuplikan. Biografi secara utuh. Iya. Iyalah. Apalagi Pak Azra'i yang bisa kita diskusikan, ada yang ini enggak? Kalau misalnya ini kan kaitannya di awal-awal abad 20 ya. Jadi semacam kalau tadi ada cerita perbantahan lah, perbedaan pendapat tentang masalah talqin. Sampai ke Jambi juga ya permasalahan itu ya Pak Azra'i. Iya, katanya ada kitab bacaannya tadi. Ya kita tuh tertarik untuk melihat itu gimana orang-orang Palembang itu yang ada kaum tua, ada kaum muda itu. Nah, kaum tua itu siapa-siapa aja, kaum muda itu juga siapa-siapa aja. Karena pernah ada semacam apa Pak Andi yang pertemuan ulama itu MPII Pak Azra'i. Ya, Majelis Pertimbangan Agama Islam yang mengadakan semacam debat atau bukan debat ya, tapi keputusan rapat ya, kayak seminar itu. Itu masalahnya masalah usul niat 1930-an itu masalah usoli, masalah pokoknya masalah-masalah yang berkaitan dengan silang pendapat antara mazhab kaum tua kaum muda. Itu di mana, Pak? Daerah mana, Pak? Kumpulannya. Nah, soalnya bisa cerita deh. Kita Ya, Pak. Di Palembang itu sering terjadi pertentangan, pertikaian, perselisihan lah, sehingga perlu didirikan satu organisasi atau lembaga lah sebagai penengah dari perseteruan itu. Maka didirikanlah Majelis Pertimbangan Agama Islam pada tahun 1930-an itu yang berpusat di Palembang. Nah, ini diketuai MPI ini ketuai oleh Kiai Kemas Haji Abdullah Azhari yang seperti yang disebutkan oleh Pak Azrul tadi ya, Datuan itu, Asis juga NU ya. Nah, itu gurunya si Abdullah Azhari, Sayyid Salim Al-Kaf tadi. Jadi itu paling tidak dalam organisasi itu ada bidang-bidang. Nah, salah satu bidang tanfiziyah misalnya, dan juga menjembatani antara perselisihan antara kaum tua kaum muda itu. Nah, kaum tua kaum muda sehingga diadakan musyawarah rapat ya. Musyawarah untuk mengambil keputusan tentang pertikaian itu. Nah, itu ada sudah hasil dari sidang itu dibukukan, diterbitkan itu tahun 1930. Itu di Palembang gitu. Nah, itu Pak Ustaz. Kalau di Jambi gimana Pak Azra'i?
Kalau di Jambi Perdebatan. bahkan ya salah satu tadi saya Abdul Majid Wafar tadi yang menulis kitab Bahjatul Hilafiyah itu kan tentang permasalahan apa, amalia al-sunnah wal jamaah yang banyak apa dibid'ahkan ya golongan sekarang ini itu sudah ada masalah talqin ya, masalah mahalul qiyam berdiri, masalah kunut, di situ sudah ada semua. Beliau menulis itu masalah apa usolli ya ketika niat sholat itu permasalahan itulah tadi sudah saya sebutkan ada kan karya karya saya Abdul Majid Ghaffar. Tapi juga ada yang di Kerinci namanya Syekh Mukhtar Ambai dari Kerinci itu beliau menyebutkan secara spesifik bahkan ketika beliau mana masalah doa kunut. Nah, setelah selesai pembahasan beliau menuliskan janganlah kita sekarang ini mengikuti golongan kaum muda gitu. Dia lebih spesifik mengatakan seperti itu secara terang-terangan. Ya. Mungkin dari Prof. Duski ada yang mau diceritakan? Ustaz? Assalamualaikum, Ustaz Duski. Bisa ditampilkan slide lagi? Pak Azrail tadi ada cerita yang 2000 orang hadir tadi gimana itu? Dalam buku apa? Lupa baca. Tadi kan disebutnya tahun 29 ada sidang kayak sidang tabayun lah ya dengan Habib Abdullah Al-Habsyi. Ada 2000 orang yang hadir tentang masalah talqin itu sampai 2000 orang banyak kali. Saya lupa judulnya itu pokoknya sumbernya saya baca dari buku itu. Apa itu ya? Nah, yang Palembang yang MPI tadi itu memang dihadiri oleh orang ramai juga. Jadi kasus yang diceritakan oleh Ustadz Andi tadi itu semacam apa namanya sidang konfirmasi lah. Nah, perdebatan antara pihak kaum tua, kaum muda nanti ditengahi oleh para ulama. Mereka itu bertukar dalil, ada ayat, ada kitab, ada apa-apa. Sehingga para ulama MPII tadi atau Majelis Ulama tadi kemudian menetapkan pendapat-pendapat yang dianggap lebih valid. Nah, hadir pada acara itu juga ramai orang-orangnya. Kalau memang kejadiannya di Jambi juga bisa menarik seperti ini kan ada semacam kesamaan lah ya. Dampak atau semacam respon masyarakat lah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya perdebatan itu harus mereka ketahui atau mereka pelajari lah dari ulama-ulama yang kompeten di bidangnya. Menarik ini sejarah sosialnya. Pak Duski, Pak Prof, mungkin ada yang mau disampaikan oleh yang lain? Pak Azroi, kalau misalnya ulama Jambi dengan ulama Palembang tuh gambarannya seperti apa Pak Azroi selain ulama-ulama yang disebutkan tadi? Ada mahasiswa kita tuh namanya Usman. Dia neliti ulamanya juga. Tapi saya lupa nama ulama yang diteliti itu. Kenal enggak Pak Azroi?
Nanti itu ulama Jambi. Ya, yang diteliti ulama Jambi, tapi saya lupa siapa namanya. Mahasiswa kita itu namanya Usman. Siapa? Nah, Nama lengkap namanya Sayyidina Usman. Kenal nggak? Sayyidina Iya, Usman. iya. Sayyidina Usman El Quraisy. Bukan. Al-Quraisy ya. Ah, ya kenal lah, tahu lah. Disertasinya itu tentang ulama Jambi juga ya, pemikirannya kayak. Memang beliau beberapa kali memang pernah isi kajian tentang ulama Jambi juga pernah. Yang tadi yang dari Palembang ya Pak. Ya, kalau menemukan informasinya mungkin bisa sebagai data tambahan saya. Saya Said apa? Alwi Al Qutbi yang belum ketemu deh. Yang teman-temannya di Palembang lebih mengetahui. Ya, tadi banyak disebut nama-nama yang di Palembang ini juga masih apa namanya masih belum banyak diketahui. Tadi yang ada di 14 ilir ya. Apa namanya tadi 14 ilir ya? Abdul Abdul Wahab. 11 Ulu Palembang, Said Alwi Al Qutbi Palembang. Itu nggak tahu kalau tempatnya pastinya di mana. Sayyid Alwi Al-Qutbi. Tapi nama orang di belakangnya Al-Qutbi itu biasanya pakai huruf Qaf, huruf To. Pakai kaf ini, Al-Qutbi. Al-Qutbi. Al Qutbi. Nah, ada beberapa ulama dari Mekah itu juga ada nama Al Qutbi. Said Hasan Al Qutbi, Said Amin Al Qutbi itu para ulama yang ngajar di Masjidil Haram yang jadi guru para ulama di Indonesia. Apakah ada kaitannya juga? Mungkin belum tahu juga. Kalau saya itu biasanya di belakangnya pasti ada marga lain itu. Al-Qutubi Al-Habsyi, Al-Qutubi Al... Ya udah bukan dari golongan anu Mbak Alawi. Bukan ini. Jalurnya bukan dari Mbak. Iya, kan menarik kan Al-Qutubi ini. Jarang kita dengar ya. Al Qutbi Al Hasani. Ya Habib. Gimana? Al Qutbi Al Hasani. Al-Qutubi Al-Hasani. Ya, kaf. Kaf. Memang bukan pakai kof. Itu sama kayak Said Amin Al Quds di Mekah. Dia Yang di pakai Mekah. kaf. Ya, Ya, eh, gurunya siapa? Salah satu gurunya ini juga apa? Guru Ijai, guru ya. Ijaz Kumpul. Ya. Tapi belum tahu ada keterkaitan apa enggak apa cuma nama sama belum tahu juga. Jadi Al-Qutubi ini Al-Hasani ya. Ya dia bukan kayaknya bukan dari golongan Ba'alawi. Silahkan yang lain mungkin ada pandangan, ada pendapat. Kita masih berharap Pak Prof. Duski mungkin bisa memberikan semacam informasi lain. Azra'i ini kitab-kitabnya ada di Bapak semua ya? Insya Allah ada Pak. Saya juga koleksi yang daerah Jambi. Ya, ada sekitar 200-an lah yang terkoleksi sekarang. Banyak 200. Itu yang masih terkoleksi. Tapi yang tercatat sudah lebih dari 200. Karya dari seluruh ulama seprovinsi Jambi. Pak Azroi, anak nanya satu lagi ini. Mohon informasinya ya. Informasi tentang kitab Ta'lim As-Sibyan itu yang dikarang oleh ulama Jambi yaitu Abu Bakar bin Azra'i.
Di situ disebutkan itu Ya. berasal dari Ulu Gadung, benar ya? Ulu Gadung apa Gading itu disebutnya. Ulu Gadung Jambi. Nah, itu beliau menulis kitab Ta'lim Muslibian atau Muslibian ini pada tahun 1347 Hijriah atau tahun 1928 di percetakan Singapura. Namun informasinya apakah saya Abu Bakar ini ada kitab yang lain ya, selain dari Ta'lim Muslibian dan juga di kapan beliau ini wafatnya? Wafatnya ada di mana itu, Pak Ustaz? Terima kasih. Apa yang saya tahu, Pak, penelusuran kami itu masih kitab itu saja satu itu. Yang dan beliau itu juga merupakan guru ya, guru pengajar di Madrasah Nurul Iman yang saya sebut di awal. Beliau karena desa yang juga kayak karya Hasan bin Anang Yahya. Saya juga ngajar itu. Kalau Omne nan ya berada di Jambi sekitar Ujung lah. Hanya sedikit informasi itu saja yang masih kita. Karena mungkin masanya lebih sama terdahulu. Tidak, ini udah dari sana aja. Pak Azrai, kalau mengenai kitab atau naskah tentang Tariqah Samaniyah, misalnya, adalah di Jambi atau ulama mana saja, siapa saja ya ulama yang masih mengamalkan Tariqah Samaniyah atau juga mengarang kitab-kitab tentang Tariqah Samaniyah. Sebab data awal itu kita biasanya mengambil dari bukunya karya Pak Khatib Kuzwen, Khatib Kuzwen yang serang karena beliau meneliti tentang ajaran daripada Syekh Abdul Somad Al-Palemani. Nah, adakah kira-kira koleksi atau karya ulama Jambi itu berkaitan dengan Thariqah Samaniyah, Pak Azri? Kalau karya mungkin hanya menyalin, Pak, kayak Fatih Saman itu disalin. Kalau yang berkembang pesat di Jambi ini memang apalagi daerah saya Tungkalu IPN. Tapi jalurnya lebih ke ulama Jawa, daerah Berjan, Purworejo Berjan sekarang. Tapi kalau yang Saman itu yang saya sebutkan tadi ada Syekh Abdul Majid bin Muhammad Yusuf tadi, itu beliau mengambil sanadnya itu terhadap cucunya Syekh Saman Al-Madani. Yang pernah ke Palembang itu siapa, Pak? Pak Andi. Ahmad ya, saya Ahmad Al-Madani. Nah, itu ayahnya. Hah? Jadi Iya ya. Said Ahmad, nama ayahnya Said Hasan. Ya Hasan. Yang di Jambi iya. itu ketika apa? Ketika di Mekah atau di Madinah, dia itu mendapat talqinnya dari ayahnya tadi, Syekh Said Hasan. Itu namanya Syekh Abdul Majid Jambi. Itu dapatnya Abdul dari Majid gitu ayahnya ya. Syekh Ahmad tadi. Syekh Abdul Majid bin Muhammad Yusuf. Oh, bukan bin Abdul Qafar bukan ya? Bukan. Itu namanya hampir sama, tapi binnya yang beda. Oh, Nah, beliau mengambil dari Syekh Hasan Asamani. Ayahnya yang Syekh Abdul Majid bin Yusuf ya. Syekh Ahmad yang Syekh Abdul Majid bin Yusuf dari Jambi. Ya, itu mengambil dari Syekh Hasan. Hasan ya.
Itu kalau cerita putra beliau ke Palembang itu Ada sanadnya. sanadnya ada Pak di Istihaya. Kalau saya Hasan itu kan ngambilnya dari ayahnya beliau, Ya, Hasan dia tuh Syekh ada Abdul Hasan Hasan Ula, Sani. ada Hasan Sani, Hasan Ula ya. Ya, kalau saya Hasan Asamani ini mengambil dari ayahnya bernama Hasan Sani. Ya. Dan Sani dari Syekh Ahmad Basri. Oh ya ya. Ini dari jalur Maroko ini saya Hasib ya, saya Hasib sama saya apa? Ya, Toyib ya, Muhammad Toyib ya. Saya Muhammad Toyib Sudan. Murid dari Syekh Abdul Syekh Muhammad Saman. ya Dan ada yang mungkin dari ada informasi apa dari Pak Hafiduddin, dari Pak Iksan, Pak Zulkarnain. Mungkin ada informasi apa tentang ulama-ulama Jambi ini? Pak Azroi yang suka jadi haul itu siapa Pak Azroi? Barokbah ya? oh ya Ahmad dan Barok Habib Hasan ya? Apa? Anu Siapa? apa? Sen Habib Hussein Ahmad Barokbah. itu dari Ustaz Yaman. Murid langsung Fadli, dari Sohibul Khatib Habib Abdul Halim. Beliau murid nggak langsung. ada kaitan Palembang itu. Kayaknya dulu sebelum ke Jambi kayaknya hijrahnya dari Yaman kan ke India. Kayaknya ke Palembang dulu kayaknya kalau enggak salah. Mungkin ke Palembang enggak begitu lama terus ke Jambi. Seingat saya sih. Kayaknya ada mampir ke Palembang juga. Silahkan yang lain mungkin ada informasi tambahan. Pak Ustadz Dr. Muhammad Fadli atau mungkin Ustadz Hafiduddin, Pak Prof. Rizky. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini sudah 11:52. Kita tinggal 10 menit lagi. Mungkin ada beberapa hal yang bisa diulang lagi sebagai poin penting, Pak Azrail. Ya, makanya terkaitannya sangat dekat sekali ya. Ulama Jambi dengan Palembang. Baik melalui jalur ada pernikahan ya, jalur guru murid tahu ulama Jambi menulis kitab hanya di kata pengantar oleh ulama Palembang dan melalui banyak sekali jalur. Karena dekatan itu juga ditandai dengan dekatnya perbatasan daerah itu kan dekat sekali. Kita kan kalau di Jambi tempat paling paling nampaknya ketika ulama-ulama yang dari Sumatera dari Sumatera yang baru datang itu catatan dari ulama dari Jambi sama Syekh Abdul Murad ya dia tuh menampung pelajar-pelajar dari daerah Sumatera kan setiap kita sama-sama belajar Mekah Masjid Haram sudah saling berkaitan itu juga pengalaman juga ya nah, itu ada organisasi ada pelajar yang berasal dari Sumatera Medan Palembang Jambi dan semacam mungkin ketika di Mekah dulu ya seperti itu.
Ini ada perkumpulan antara apa ya, asal dari Mekah. Jelas Sumatera ya Jambi ke Palembang yang begitu sangat sangat dekat. Ini itulah menurut saya sejarah penularan kesalahan sebesar-besar. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita bisa simpulkan ya Bapak Ibu, materi hari ini selain berbicara tentang hubungan atau relasi intelektual ya dari para ulama Palembang dan para ulama Jambi, itu yang bisa kita lihat bentuknya itu adalah adanya saling memberikan informasi dalam bentuk media, terutama kitab atau buku yang ditashih, kemudian dijadikan semacam hadiah, lalu ada semacam kitab, membuat kitab terhadap sebuah peristiwa atau gejala tanggapan, dan kemudian juga ada apa ya, hubungan dari ayah ke anak yang memiliki relasi juga dengan guru-guru yang lain, baik di Palembang sendiri atau Jambi. Jadi kita bisa melihat ada apa ya, ketersambungan keilmuan Jambi Palembang yang hampir sama. Kalau dari peristiwa di tahun 1920-an sampai 1930-an, apalagi tadi terkait dengan masalah munculnya aliran Wahabi di kota Mekah yang dampaknya, ya, termasuk aliran pembaharuan yang dampaknya juga menimbulkan pro kontra di masyarakat, baik di Palembang ataupun di Jambi, itu terlihat sama. Jadi kita bisa menangkap satu kesamaan latar belakang, satu kesamaan peristiwa yang sebenarnya juga bisa sama di daerah-daerah lain. Di Jakarta misalnya, atau di Jogja, atau di mana, polanya sama, tapi kekhususan Palembang Jambi ini terletak pada kesamaan pemahaman atau faham. Ya, mungkin kita bisa katakan faham Ahlus Sunnah wal Jamaahnya yang sangat kuat, didukung oleh relasi para ulama, baik dari kalangan habaib atau dari kalangan ulama-ulama setempat, yang di situ jaringan ke Mekahnya masih ada di awal-awal abad 20 itu. Nah, ini yang menarik karena jaringan yang dari Mekah tadi juga masih memberikan masih memberikan dukungan moral atau intelektual lah kepada para ulama dari Indonesia. Itu yang mungkin menarik dari relasi Jambi dan Palembang, terutama para ulama-ulamanya. Nah, mungkin juga Pak Azroi, kalau misalnya ada karya-karya yang bisa kita kaji secara lebih spesifik ya, terutama kita ingin melihat tema-tema apa yang sering dijadikan perdebatan. Memang biasanya tidak terlalu berbeda aliran pembaharuan yang menimbulkan pertanyaan itu, seperti misalnya masalah usolli, masalah talqin, masalah tahlil, kemudian doa kunut dan sebagainya. Tapi bahwa ada madrasah yang sudah dibuat tahun 1915, ini kan mengingatkan kita pada Jamiatul Khair atau Al-Irsyad yang muncul tahun 19 Al-Irsyad ini 1916 ya. Tapi 1912 ini Muhammadiyah. Kalau Jamiatul Khair Jakarta 1905. Maksud saya, apakah juga ini menjadi salah satu bentuk adanya semacam organisasi Islam modern yang di Jambi? Sebelum Samaratul Islam ada nggak Pak Azroi? Saya belum ada kalau organisasi agama. Saya ketahui ya masih
yang lebih awal itu ya pesan di belakangnya belum lahir. Iya. Mungkin ada malah Ada ya. Artinya kita perlu bersama-sama ya untuk mengungkapkan ini ya. Termasuk juga di Palembang itu sebenarnya banyak organisasi-organisasi yang sampai hari ini juga kita harus bisa mengurutkannya. Mana yang lebih awal, kemudian mana yang memberikan pengaruh kepada organisasi lain, termasuk juga di situ jaringan para ulamanya. Sebelum kita tutup, mungkin Prof. Duski masih bisa mendengar untuk menyampaikan semacam kalimat ikhtitam. Mungkin ada yang lain, siapa? Satu lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai pada akhir waktu kita. Kita dalam kajian Rebuan ini masih mengharapkan kehadiran Bapak Ibu untuk pertemuan-pertemuan ke depan. Kemudian mungkin dari Bapak Ibu yang memiliki informasi yang bisa kita diskusikan di media ini, insya Allah bisa kita fasilitasi dan kita jadikan tema untuk diskusi kita. Dan kedua juga kami mengucapkan terima kasih Pak Azroi atas kesediaan Bapak memberikan informasi yang luar biasa tentang jaringan Islam Palembang Jambi, dan mungkin juga perlu kita seriusi ya. Kita melihat lagi kesamaan-kesamaan Islam Palembang Jambi yang sebenarnya sangat dekat baik secara budaya atau secara historis. Juga terima kasih kepada teman-teman yang lain, Pak Ahmad, Pak Ansar, Pak Fairuz Zabadi, Ustaz Duski, Ustaz Dr. Muhammad Padri Abdullah, Pak Zulkarnain. Mudah-mudahan kehadiran Bapak semua bisa menjadi penyemangat bagi kita untuk tetap melanjutkan kajian Rebuan. Juga terima kasih kepada yang hadir di sini, terutama Pak Ustadz Andi Kemas Saripudin, Pak John, Pak Tamor, Pak Jupri, dan admin kita, Pak Ari. Terima kasih semuanya. Pak Andi mau menutup? Oke. Hadirin sekalian, untuk mengakhiri acara kita, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi Pak Azroi sebagai narasumber. Mudah-mudahan ilmunya bisa menjadi manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita. Sekali lagi terima kasih dan insya Allah kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Azroi. Masalah.